جعل شهر رمضان ليله قياما ونهاره صياما والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pengurus Masjid Jami Raudhatul Jannah yang saya muliakan, jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini sama-sama kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salah satu amalan terbaik kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini sama-sama kita bisa berkumpul di sini untuk sedikit mengkaji yang terkait dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang singkat ini bisa menambah perbekalan pengetahuan kita dan tujuan intinya supaya kualitas takwa kita semakin baik di saat kita melaksanakan ibadah puasa ini. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kesempatan kultum yang singkat ini Al-Khatib akan menyampaikan sebuah tema yang masih relevansinya dengan wabah corona ini, bahwa tahun ini corona ulang tahun. Puasa tahun lalu kita dalam kondisi seperti ini, tahun ini juga sama, meskipun kondisinya agak sedikit berbeda. Sekarang mungkin kondisinya lebih baik. Kita berharap mudah-mudahan corona ini segera hilang. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak sekalian yang saya hormati, bisa jadi tadi ada yang tidak mengucapkan amin. Yang tidak mengucapkan amin barangkali ada yang ngantuk, ada yang memang mungkin dengan pengetahuannya dia tidak mau mengucapkan amin. Nah, ini saya ingin mengaitkan bahwa ternyata ada ulama yang tidak menganjurkan kita untuk berdoa supaya wabah seperti ini misalnya itu segera berakhir, Pak. Jadi nggak buru-buru pengen cepat berakhir ini wabah. Ini ulama yang mengajarkan kepada kita, bukan orang biasa, dan ulamanya juga bukan kaleng-kaleng. Ulama berkualitas juga yang mengajarkan bahwa ini wabah nih jangan didoakan supaya cepat hilang. Berbeda dengan kita seperti orang kebanyakan yang menginginkan itu supaya hilang. Nah, karena itu maka pengetahuan kita tentang wabah semacam ini juga harus ada pembandingnya. Siapa ulama itu? Ulama ini adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam sebuah karyanya, di dalam sebuah bukunya, Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Nah, ini kalau tidak salah itu di bab 5 beliau menjelaskan itu tentang hukum kita berdoa terkait dengan hilangnya wabah, hilangnya bala, hilangnya COVID-19 ini kalau konteks kita sekarang. Kalau dulu pada zaman Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu wabahnya ta'un pernah terjadi. Bahkan beberapa anak perempuannya itu meninggal gara-gara penyakit atau wabah ta'un itu. Nah, karena ini harus disikapi, karena wabah itu memang dari zaman Nabi ada, zaman Umar ada, terus sampai ke kita pun ini akan tetap ada aja yang disebut dengan wabah-wabah semacam ini. Nah, karena itu harus disikapi juga dengan dari berbagai sisi supaya pemahaman kita nih utuh. Jadi
ada bab yang menjelaskan di situ tentang hukum kita berdoa untuk dihilangkan bala ini. Memang kesimpulannya ada dua, satu boleh, yang kedua jangan. Nah, ini kita coba akan mengangkat sisi kenapa yang jangan ini. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Yang jangan ini Pak, kenapa? Karena ketika wabah semacam ini, itu turunnya itu karena salah satunya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau wabah itu menjadi rahmat, kasih sayangnya Allah, maka masa iya kita minta supaya segera diangkat misalnya. Ya. Nah, ini sekali lagi bisa jadi akan berbeda persepsi bagi kita. Saya mau langsung kasih kesimpulan. Bagi kita orang beriman, bagi kita orang yang berimannya tidak bermasalah, maka adanya wabah, tidak adanya wabah itu sebetulnya tidak menggoyahkan sedikit pun tentang keimanan kita, dan tetap biasa aja menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Nah, karena itu maka dalam kesempatan ini, apa kaitannya bahwa kita tidak dianjurkan, sebagian ulama mengatakan tidak dianjurkan untuk berdoa supaya wabah ini hilang, terkait dengan puasa kita sekarang. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, puasa ini itu Allah memanggilnya untuk dikhitabkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang yang gak beriman kesulitan Pak untuk melakukan puasa. Orang yang tidak punya iman dia akan berat melakukan sholat subuh. Orang yang tidak beriman dia akan kesulitan, merasa berat, merasa capek untuk melaksanakan sholat tarawih. Apalagi sudah memasuki kita di 10 terakhir di bulan suci Ramadan, disuruh iktikaf di masjid berat kalau tidak mendasarinya dengan keimanan. Maka sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika iman kita tidak bermasalah, maka kondisi apapun termasuk kondisi dalam seperti ini tidak bermasalah. Yang penting bagaimana saya potong, dan di pertemuan berikut akan saya sampaikan lagi. Yang pertama adalah surat Al-Maidah ayat 6. Ini temanya adalah tentang kebersihan. Orang yang tidak bermasalah dengan keimanan, maka dia menjaga kebersihannya. Orang yang imannya baik, dia akan selalu bersih. Paling tidak ketika dia melaksanakan sholat, itu pasti berwudu. Berwudu adalah membersihkan kita dari kotoran yang bersifat zahir. Salah satunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain al-ayat. Jadi ayat ini itu menerangkan kepada kita, panggilannya orang yang beriman disuruh sholat berwudu. Wudu pakai air untuk ngebersihin. Dalam Al-Baqarah 222 juga Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang melakukan taharah atau bebersih. Nah, ini artinya apa? Bahwa orang beriman ini disuruh untuk bersih. Coba kita lihat sekarang, kenapa kita disuruh cuci tangan, pakai masker, membersihkan badan ketika pulang dari mana-mana dan seterusnya. Kan ini yang terkait dengan masalah kebersihan. Karena itu maka ketika kita menghadapi wabah semacam ini, buat orang yang beriman udah terbiasa tuh melakukan kebersihan, menjaga kebersihan dan seterusnya. Nah, yang bermasalah adalah orang yang tidak beriman yang jorok. Begitu pulang dari mana-mana ada martabak, main comot-comot aja, main makan-makan aja misalnya. Gak dijaga kebersihannya dan seterusnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan terjadinya wabah ini, salah satunya adalah pelajaran bagi orang-orang yang jorok. Kita akhirnya disuruh pakai masker, kita disuruh bersih-bersih di tempat ini, tempat itu dan seterusnya. Karena apa? Karena kita diajarkan untuk bersih. Satu. Yang kedua, surat At-Tahrim ayat 6. Ini temanya tentang keluarga. Pelajaran bagi orang-orang yang beriman, pelajaran bagi orang-orang yang tidak beriman terkait masalah keluarganya. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau orang-orang yang tidak beriman, dia akan mengabaikan ayat ini. Sibuk sekali
dengan urusan kerjanya, dengan urusan dunianya, dengan urusan bisnisnya, akhirnya keluarganya terbengkalai. Nggak pergi pagi, nggak ketemu anaknya, pulang anaknya udah tidur, tiba-tiba ngerasain beberapa tahun begitu anaknya udah gede aja. Jadi sisi keimanan seorang, terutama orang tua dalam mendidik anak-anaknya hilang. Nah, begitu hilang, akhirnya yang terjadi adalah anak-anak yang kurang tersentuh kasih sayang orang tua, kurang tersentuh bimbingan orang tua dan seterusnya, sehingga menghasilkan kualitas mental anak-anak yang banyak yang tidak diharapkan. Al-Khatib mengajar di situ di Puspita Loka. Beberapa kadang suka ditemui ada anak-anak yang kelewat batas mental, sikapnya dan seterusnya itu. Begitu dilihat memang kondisinya di rumahnya itu, kondisi orang tuanya tidak memberikan pelayanan yang maksimal kepada anaknya. Nah, kalau beriman ini betul-betul diterapkan oleh orang tua sehingga dia peduli, sesibuk-sibuknya dia kerja tapi anaknya tetap keurus, keluarganya tetap keurus, gak masalah dengan ayat ini. Wabah corona ini akhirnya membuat sebagian tempat, bahkan hampir seluruh tempat di awal-awal terutama, orang pada kerja di rumah. Di situ momentum buat orang tua untuk ketemu anak-anaknya, mendidik, mengurus, memberikan pelajaran. Cakep banget, nggak pernah melakukan sholat berjamaah di rumah misalnya, kemudian dia lakukan dan dibiasakan di situ. Timbul kembali perasaan orang tua kepada anak-anaknya yang hilang itu. Sekali lagi, kalau orang yang beriman betulan, nggak masalah dia. Mau aktif banget kerja dengan urusan bisnis dan seterusnya, tapi karena dia tahu ayat ini bahwa kita harus peduli juga terhadap keluarga, maka dikondisikan. Ini pelajaran bagi orang-orang yang bermasalah keimanannya sehingga lalai mengurus keluarganya. Yang ketiga, ayat yang ketiga, masalah makan, Pak. Masalah makan. Dalam surat Al-Baqarah 172 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Apa masalah makan ini? Bahwa orang-orang yang beriman itu disuruh makan yang thayyib, yang baik-baik. Allah ini banyak menciptakan yang thayyib, yang layak, yang bergizi, yang bagus untuk kita konsumsi. Jangan berpikir bahwa semua makhluk yang diciptakan Allah itu layak dimakan. Ada orang bertanya, babi diciptakan buat apa kalau misalnya nggak ada manfaatnya? Hadirin jamaah sekalian, binatang seperti babi, anjing yang diadakan Allah itu bukan untuk dikonsumsi, tapi hikmahnya bukan di situ. Tapi kita belajar dari sikap-sikap atau mental-mental buruk yang mungkin dimiliki oleh sifat babi itu. Jadi kita belajar dari sikap, bukan karena hikmahnya tidak bisa dimakan. Kalau semua binatang diciptakan Allah itu harus dimakan, semut buat apa diciptain? Kita nggak bisa makan juga. Nah, ini makan ini hadirin jamaah sekalian pelajaran bagi kita. Apa pelajarannya? Bahwa ini corona, dulu kita mendapatkan informasinya itu dimulai dari makan makanan yang nggak thayyib. Kodok lah dimakan, kelelawar dimakan, macam-macam itu kan ciptaan Allah memang juga, tapi nggak thayyib itu. Banyak mungkin unsur-unsur yang nggak pas ketika kita konsumsi itu. Dan dalam penelitian para ulama juga memang wabah itu kadang muncul dari binatang-binatang seperti itu. Kayak wabah taun itu dimunculkan disebabkan karena tikus. Tikus kemudian nggak ngerti itu pergerakannya seperti apa, tapi muncul wabah itu dari binatang-binatang seperti itu. Apalagi dikonsumsi misalnya binatang-binatang seperti itu. Nauzubillah. Nah, karena itu hadirin jamaah sekalian, ini bagian dari ingin menutup khutbah yang singkat ini, kultum yang singkat ini, pelajaran dari kisah Hajjaj bin Yusuf. Ini Hajjaj bin Yusuf ini adalah pernah menjadi gubernur di daerah Kufah di Irak. Terkenal sebagai seseorang yang sangat kejam sekali. Dia hafal Quran, Pak. Hajjaj bin Yusuf itu hafal Quran. Bahkan di Taif itu orang-orang yang pada hafal Quran itu berkahnya dari Hajjaj bin Yusuf. Tapi herannya setiap Hajjaj bin Yusuf itu menentukan orang yang bertugas untuk menjadi pejabat bawahannya di Kufah itu gak pernah lama. Kenapa? Ternyata banyak orang-orang masyarakat yang mendoakan supaya pejabat ini ditunjuk oleh Hajjaj bin Yusuf itu didoakan supaya gak lama memang oleh masyarakat.
Nah, tiba-tiba ini dianalisa nih sama Hajjaj bin Yusuf. Nih Hajjaj bin Yusuf ini adalah tipe gubernur yang sukanya adalah mudah sekali untuk melakukan pertumpahan darah. Salah dikit potong, salah dikit penggal, salah dikit bunuh. Ini kondisinya seperti itu. Nah, tiba-tiba dia menganalisa begini. Ini kenapa ya orang yang saya tentukan sebagai pejabat kok selalu nggak lama usianya, masa jabatannya. Akhirnya dia melihat bahwa ini masyarakat ini terlalu suci rupanya. Sehingga ketika dia berdoa nggak pernah ditolak sama Allah. Sehingga akhirnya dia melakukan sebuah eksperimen dan melakukan sebuah kebijakan yang aneh menurut masyarakat. Kemudian ditentukan masyarakat, besok kumpulkan telur dikumpulin. Ini kata orang-orang, ini apalagi nih Hajjaj bin Yusuf disuruh ngumpulin telur kita. Karena takut masyarakat ini, kemudian dikumpulinlah telur. Begitu dikumpulin, semua orang pada ngumpulin semuanya. Orang masih belum nyangka, Pak, ini ngapain ini telur disuruh kumpulin. Akhirnya Hajjaj bin Yusuf skenarionya udah mulai berhasil nih. Nah, setelah beberapa hari kemudian diinstruksikan lagi, wahai para warga, silakan lagi ambil telur itu bawa pulang. Ambil telurnya masing-masing bawa pulang. Orang semakin heran tuh, kenapa telur udah dikumpulin suruh bawa pulang lagi? Tiba-tiba begitu masyarakat mengikuti instruksi ini, diambil telurnya. Tapi herannya dan menjadi masalah adalah dia bingung. Ini telur saya yang mana? Karena ribuan telur di situ, dia harus mencari telur yang dia bawa akan kesulitan. Akhirnya ngambil seadanya, Pak. Main bawa-bawa aja itu telur, bawa pulang. Padahal sebetulnya bukan telurnya dia. Mungkin yang bawa kecilan, pulang bawa gedean. Begitu juga sebaliknya. Nah, disitulah skenarionya akhirnya terjadi. Hadirin jamaah sekalian, begitu ini dilakukan, ternyata Hajjaj bin Yusuf ini mengatakan, mantap nih, kena skenario saya. Apa analisanya? Begitu masing-masing orang membawa telur pulang lagi yang bukan haknya, yang bukan miliknya, yang bukan dia bawa itu, disitulah terjadi sebuah ketentuan yang Allah akhirnya melakukan perubahannya. Apa itu? Begitu dilakukan eksperimen itu, kemudian diangkatlah seorang pejabat oleh Hajjaj bin Yusuf ini, kemudian nggak lama waktunya dia nggak diturunkan. Padahal masyarakat sudah berdoa supaya diturunkan, tapi yang terjadi adalah ini lama nih orang menjabatnya, sehingga masyarakat bertanya, tumben amat nih, biasanya ditunjuk oleh Hajjaj bin Yusuf itu nggak lama waktunya, tapi ini kok lama. Ayo konsultasi sama ulama, ditanya sama ulama, apa yang terjadi selama ini? Perasaan nggak ada apa-apa, ya. Sehingga akhirnya ini terjadi. Apa yang terkait dengan masalah urusan makanan kalian? Akhirnya diceritakanlah bahwa Hajjaj bin Yusuf menyuruh kita untuk mengumpulkan telur, kemudian untuk mengambil lagi telur itu. Dan ketika kami mengambil, ternyata telur yang kami bawa adalah yang bukan yang kami bawa ketika pertama kali. Nah, disitulah masalahnya. Akhirnya doa kalian tidak diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bayangin tuh, Pak, itu telur, Pak, nggak seberapa banyak itu, nggak seberapa besar, nggak seberapa mahal gitu kan. Tapi gara-gara kita mengambil yang bukan kita bawa pertama kali karena salah, yang bawa kecil akhirnya pulang bawa gede, yang bawa gede akhirnya kedapatan yang kecil dan seterusnya, itu aja tuh udah bermasalah itu urusan makanan. Sehingga yang terjadi adalah doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin nyawa sekalian, ini corona ngasih pelajaran kepada kita. Apa pelajarannya? Terlalu banyak aktivitas kita mencari rezeki yang sebetulnya sudah mengandung unsur subhat, bahkan bisa jadi keharaman. Allah bisa jadi lagi negur kita ini. Berapa banyak coba sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang pada kumpul melakukan aksi, demo dan seterusnya, tapi belum diijabah oleh Allah doanya. Karena bisa jadi ini pelajaran, teguran dari Allah bahwa salah satu yang bermasalah adalah cara kita nyari uang, cara kita nyari duit, kemudian ngasih makan kepada anak istri kita yang bisa jadi ada yang masih kotor di situ, tapi kita kasih, kita berikan. Ini kalau iman kita bermasalah. Tapi kalau orang yang imannya nggak masalah, nggak mungkin cari duit yang salah. Mudah-mudahan kultum singkat kali ini memberikan iktibar, pelajaran bagi kita bahwa sekali lagi, kalau orang-orang yang beriman gak bermasalah semuanya dengan kondisi apapun. Kalaupun memang misalnya ditakdirkan dia meninggal karena itu, memang Allah sudah menentukan usianya di saat itu. Kalau memang kita sehat, berarti kita sudah menyikapinya dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga, menguatkan iman kita sehingga kita bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.